Oke, selamat datang di channel Evan_Studio Roblox. Di video kali ini aku bakalan menceritakan creepypasta Roblox. Seorang akun yang bernama 4NN1 atau kita sebut Ani saja. Sebelum mulai ke ceritanya, kalian like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung kita masuk ke videonya, ke ceritanya. Yang pertama, Ani. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang diri saya. Saya adalah seorang pengembang biasa yang selalu membangun di studio, mencoba mempelajari luar dan terus berkhayal tentang game. Saya yang sangat populer dan sangat sukses dan semua penggemar saya. Saya juga sedikit fanatik terhadap mitos. Saya tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Saya juga tidak pernah percaya pada teori konspirasi dalam MMO anak-anak. Tetapi saya menyukai ide dari semua cerita menyeramkan ini. John dan Jane Doe, Jerry, Melvin, dan seterusnya. Namun saat ini saya menjauhi hal itu. Saya tidak tahu apakah ini hanya lelucon atau sesuatu yang mencurigakan, tapi ini membuat saya merasa sangat menyeramkan. Baiklah, ini yang terjadi saat saya masuk ke Roblox. Sekitar pada bulan Desember untuk memainkan game, membangun beberapa model, dan mengobrol dengan teman-teman saya. Melihat salah satu teman baik saya sedang online, saya membuka obrolan dan mengundang ke sebuah pesta. Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia harus pergi untuk berbelanja. Seperti biasa, dia selalu sibuk. Tak lama setelah itu, saya mendapat notifikasi dari pengguna yang bernama 4NN1 atau kita disebut Ani, yang merupakan singkatan dari Ani. Demikian yang saya ketahui. Notifikasi tersebut cukup polos dengan kesalahan ejaan dan tata bahasa yang biasa dilakukan oleh seorang gadis muda, lengkap dengan terlalu banyak smiley. Bunyinya sebagai berikut. Hai Ani, saya melihat tempat Anda dan saya pikir Anda sangat pandai dalam hal building. Saya pikir kita harus berteman. Kita bisa nongkrong di tempat saya dan akan menjadi keluarga suatu hari nanti jika Anda membantu saya. Sejujurnya saya mengabaikan dalam keadaan normal. Gadis ini mungkin berusia paling tinggi 10 tahun, mencoba untuk menjadi populer dan memiliki banyak teman yang keren. Namun, saya diundang ke pesta ini. Meskipun saya belum pernah melihat pengguna ini sebelumnya, saya telah mengatur hak istimewa obrolan saya, hanya mengulang untuk teman. Dan dia tidak ada dalam daftar teman saya. Saya memeriksa ulang ini berkali-kali. Tidak, pengikut saya tidak diizinkan untuk mengobrol dengan saya. Tidak, pengguna yang saya ikuti dan diizinkan untuk mengobrol dengan saya. Kalaupun bisa, dia tidak mengikuti saya. Saya tidak mengikutinya, tentu saja.
Ini bisa saja merupakan sebuah kesalahan. Lagi pula, saya ingat pernah mengirim permintaan pesta secara acak kepada pengguna yang tidak saya kenal, hanya untuk asik. Saya membalas chat darinya. Terima kasih atas pujiannya. Tapi siapa ini? Apakah Anda salah satu teman kecil Delora? Beberapa detik berlalu dan dia menjawab, saya tidak kenal dengan Delora, tapi tolong datanglah ke tempat saya. Jadi itu bukan teman bermain adikku. Saya memutuskan untuk membiarkannya dan pergi bermain beberapa pemain lain. Hanya beberapa menit kemudian, Annie mengirim saya pesan lagi. Saya berkata, datanglah ke tempat saya. Saya mengabaikan dan terus bermain game. Saya tidak perlu terlibat dengan anak SD yang butuh perhatian. Saya tidak terlalu suka anak-anak dan saya lebih suka bermain sendiri. Pemuda yang membenci ras master introvert. Dia terus mengirim saya pesan. Saya berhenti membacanya dengan cepat. Tapi dia terus mengirim saya pesan. Bunyi notifikasi yang terus-menerus terdengar. Semakin menjengkelkan. Saya mematikan peramban. Akhirnya saya meninggalkan permainan. Annie berhenti mengirim saya pesan. Jadi saya menutup jendela obrolan. Kesalahan saya mengangkatnya. OMG. OMG. Saya bergabung dalam permainan yang hanya berjudul Annie is Place. Deskripsi itu juga merupakan deskripsi default tempat itu. Itu sendiri adalah tempat permulaan yang umum, dengan segala sesuatunya diwarnai merah muda yang cerah, dengan model bunga kucing dan anjing yang bebas. Annie sudah berada di dalam permainan, menunggu kedatangan saya. Saat saya melihat saya, dia mengetik beberapa pesan terlalu bersemangat karena saya ada di dalam permainannya. OMG. Welcome. Hanya itu saja yang bisa saya tampilkan. Dia bercerita sedikit tentang betapa dia menyukai kue dan betapa dia menyukai kucing. Setelah sekitar 10 menit, dia memberitahu saya bahwa ibunya telah memberitahunya bahwa sudah waktunya tidur. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan permainan. Saya pun mengikutinya karena ini adalah malam hari bagi saya. Saya membuka Roblox Studio dan mengerjakan beberapa model sebelum akhirnya pulang lebih awal. Annie tidak mengirim saya pesan selama sisa minggu itu, memberi saya waktu yang berharga untuk melupakannya. Bahkan ketika dia mengirim saya pesan lagi, saya perlu waktu beberapa saat untuk menyadari bahwa itu adalah dia. Annie meminta saya untuk datang bermain dengannya lagi. Dengan senang hati, saya mengiyakannya karena saya tahu bahwa saya akan terhindar dari gangguan besar. Namun, pesan mengganggu saya. Dia telah mengganti smile yang biasa dia menggunakan dengan frowns, dan bahkan wajah avatarnya juga tidak terlihat bagus. Namun, selain dua hal yang cukup mengagetkan itu,
dia tetap bersikap ceria. Itu bukan urusan saya, jadi saya tidak bertanya. Mungkin sedang kesal karena ada anak yang tidak sopan di sekolahnya atau semacamnya. Itulah yang seharusnya terjadi. Hanya 2 hari kemudian, dia mengirim saya beberapa pesan, marah dan kesal, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dari sebelumnya, yang bercampur aduk. Dia ingin saya kembali ke permainannya karena saya adalah curang. Dengan tidak menjawab pertanyaannya, dia mencoba segala cara, mulai dari membuat saya merasa bersalah hingga menghina saya, dan bahkan dengan klaim serius tentang bagaimana dia hanya mempunyai sedikit hari untuk hidup. Saya terus mengabaikannya, mematikan peramban saya dan melainkan permainan yang berbeda. Saya bergabung dengan permainan Death Room untuk menghabiskan waktu, tetapi malah diarahkan ke tempat aneh. Alih-alih di lobi pulau Death Room yang indah, saya berada di kabin merah muda yang jelek dengan sangat familiar. Ani tidak senang melihat saya, meskipun keinginannya terpenuhi. Dia bertanya, mengapa saya membencinya? Mengapa saya terus pergi, dan mengapa saya begitu jahat? Dengan sopan saya menyuruhnya untuk tenang. Dia melakukannya, tapi terus bersikap muram dan kesal. Setelah itu, saya sangat bersikap tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun, tentu saja saya kembali terisak bermain dengan gadis maniak ini. Penampilan avatar berubah lagi. Ada semburan merah di wajahnya, dan anjing-anjing di halamannya menghilang. Kali ini, Ani tidak membentak saya atau mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Dia mengobrol dengan saya tentang hal yang disukainya lagi, tetapi tanpa semangat seperti biasanya. Setelah beberapa saat, Ani tiba-tiba mengatakan ini. Di sini panas. Dia segera meninggalkan permainan. Rumahnya yang berwarna merah muda terbakar, dan langit menjadi gelap. Rasa ingin tahu saya yang mengerikan membawa ke rumah yang terbakar. Di dalamnya ada sosok yang gelap dan terbakar, dengan senyuman yang mengerikan. Saya meninggalkan permainan dan keluar dari Roblox. Saya merasa mual jika ini adalah lelucon oleh seorang eksploitatif. Itu benar-benar menjijikan. Saya tidak bermain Roblox selama beberapa minggu, dan ketika saya kembali, saya agak lega melihat bahwa dia tidak pernah menghubungi saya. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Nah, begitulah kisah dari Creepypasta Ani. Jadi, kalian jangan lupa subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng lagi ya. Sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.